Halo, saya Evita. Saya merupakan CPNS di Kementerian ATR BPN. Untuk dapat mewujudkan fungsi aparatur sipil negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, maka diperlukan ASN yang profesional, kompeten, dan berintegritas yang berkarakter aneka. Karakter aneka yaitu mempunyai nilai-nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawabannya. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, selanjutnya ada akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme Dimensi akuntabilitas terdiri atas akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dapat dilakukan dengan memiliki jiwa kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dan akses informasi. 2. Praktik kecurangan atau fraud dan perilaku korup. 3. Penggunaan sumber daya milik negara. 4. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. 5. Konflik kepentingan. Menjadi PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dengan politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsi. Nasionalisme. Definisi nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme pada hakikatnya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama, karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik itu orang per orang, kelompok per kelompok, dan dalam masyarakat maupun suatu bangsa. Nasionalisme tidak membeda-bedakan, baik suku atau prinsip-prinsip nasionalisme. Di antaranya, hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai wujud nyata nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam perilaku sehari-hari. Wujud dari sila pertama, yaitu jujur dan mempunyai integritas, hormat pada hak orang lain, hormat pada aturan dan hukum masyarakat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya, sabar, jiwa besar, dan berprasangka baik. Dari sila kedua, toleran, tidak zalim, sopan atau santun, saling tolong-menolong. Wujud dari sila ketiga,
yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, menjunjung tinggi kehormatan bangsa. Wujud sila keempat, mau mendengarkan pendapat orang lain, siap menang tapi juga siap kalah, sportif, selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, dan tolong-menolong, serta tidak anarkis. Wujud sila kelima, tidak serakah, tepat waktu, dan mau bekerja keras, serta saling membantu, suka menabung dan investasi. Wawasan kebangsaan. Pengertian wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan merupakan suatu sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai dengan falsafah hidup bangsanya baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Nilai-nilai wawasan kebangsaan. Penghargaan terhadap harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. 2. Tekad bersama untuk berkehidupan yang bebas, merdeka, dan bersatu. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Demokrasi dan kedaulatan rakyat. 5. Kesetiakawanan sosial. 6. Masyarakat adil. Etika publik. Pengertian etika. Wehrich dan Kunz mendefinisikan etika sebagai the discipline dealings with what is good and bad and with morality and obligation. Secara lebih spesifik, Colin Scofield mendefinisikan etika sebagai an idea or moral belief that influence the behavior, attitudes, and philosophy of life of a group of people. Oleh karena itu, konsep etika sering digunakan sinonim dengan moral. Dengan demikian, etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya. Pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, suatu sudut pandang yang hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan. Dimensi etika publik terdiri atas dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas. Selanjutnya, legitimasi. Legitimasi terdiri atas legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etik. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Akibat dari pengaruh buruk dalam konflik kepentingan adalah sebagai berikut. 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal. 3. Peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.